Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas tuntas salah satu fenomena alam paling keren, gerhana. Yuk kita selami bareng-bareng gimana tarian kosmik antara matahari, bumi, dan bulan bisa menciptakan pemandangan yang luar biasa ini. Kalian pernah ngalamin gak sih siang hari yang lagi cerah-cerahnya, tiba-tiba jadi gelap? Atau pas bulan purnama, bulannya malah jadi merah darah? Nah, itu bukan sulap, bukan sihir, tapi sains astronomi yang lagi beraksi. Oke, sekarang kita bedah ya sains di baliknya. Intinya, semua pertunjukan langit yang spektakuler ini, mau itu gerhana matahari atau gerhana bulan, itu semua cuma soal satu hal, posisi sejajar yang sempurna. Gampangnya gini deh, gerhana itu terjadi waktu satu benda langit masuk ke bayangan benda langit lainnya. Bayangin aja kita lagi berdiri di antara lampu sama tembok. Bayangan kita kan jatuh ke tembok ya kan? Nah, konsepnya ya persis kayak gitu. Cuma ini skalanya alam semesta. Pertanyaan bagus. Kalau bulan muterin bumi tiap bulan, kenapa kita nggak lihat gerhana tiap bulan juga? Nah, ini dia nih jawabannya. Ternyata orbit atau jalur bulan itu agak miring dikit. Kemiringan kecil inilah yang bikin posisi sejajar yang sempurna jadi momen langka dan spesial, bukan kejadian rutin bulanan. Biar makin paham soal gerhana, kita perlu kenal dua jenis bayangan. Yang pertama itu namanya umbra. Ini tuh inti bayangan yang paling gelap. Kalau kita kebetulan ada di jalur umbra, wah kita bakal lihat gerhana total. Dan yang kedua, penumbra. Ini adalah bayangan bagian luar yang lebih remeng-remeng. Kalau kita ada di area penumbra, yang kita lihat ya cuma gerhana sebagian. Jadi, umbra dan penumbra ini kunci buat nentuin jenis gerhana apa yang kita saksikan. Nah, kita kan udah ngerti soal bayangan nih. Sekarang, gimana kalau bayangan bumi yang jadi pemeran utamanya? Inilah yang kita sebut gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu ya pas bulan nyemplung ke bayangan bumi. Dan ini cuma bisa kejadian pas bulan purnama. Nah yang paling keren, pas gerhana total, bulan sering banget warnanya jadi merah darah. Kok bisa? Itu karena atmosfer bumi kita menyaring cahaya matahari. Yang lolos cuma warna-warna kemerahan doang. Yang akhirnya mantul dan nyinarin bulan. Spektakuler kan? Coba perhatiin urutannya. Buat gerhana bulan, formasinya harus matahari, terus bumi di tengah, baru bulan di paling belakang. Jadi bumi secara efektif nutupin jalan sinar matahari ke bulan. Gerhana bulan itu ada dua macam. Kalau bulannya masuk total ke umbra bumi yang gelap pekat, kita bakal dapat gerhana bulan total yang dramatis itu. Tapi, kalau cuma nyerempet dikit, lewat penumbranya doang, ya kita sebutnya gerhana bulan sebagian. Dan pas gerhana bulan total, bulan tuh bisa berendam di dalam bayangan umbra bumi sampai 40 menit loh. Wah, lama banget itu. Jadi kita punya banyak waktu buat nikmatin pemandangan langka ini. Oke, tadi bayangan bumi yang beraksi. Sekarang kita putar balik situasinya. Siap-siap buat pertunjukan yang biasanya lebih heboh. Gerhana matahari. Kali ini, giliran si bulan yang mungil yang bakal mencuri perhatian. Gerhana matahari itu kebalikannya. Ini terjadi waktu bayangan bulan yang jatuh ke permukaan bumi, jadi nutupin pandangan kita ke matahari. Fenomena ini cuma bisa terjadi pas fase bulan baru, waktu bulan ada di antara kita dan matahari. Nah, formasinya kayak gini nih. Kalau gerhana matahari, bulan yang ada di tengah-tengah. Posisinya pas banget antara matahari sama bumi buat numpahin bayangannya ke kita. Nah, karena bayangan bulan itu lebih kecil, ada beberapa kemungkinan nih. Kalau kamu pas banget di jalur umbranya, selamat, kamu bakal lihat gerhana total. Kalau di penumbranya, ya dapatnya gerhana sebagian. Terus ada satu lagi yang spesial banget, gerhana cincin. Ini terjadi kalau bulan posisinya lagi agak jauhan dikit dari bumi, jadi kelihatannya nggak cukup gede buat nutupin matahari sepenuhnya. Hasilnya, cincin api yang super keren di langit. Dan ini nih yang bikin gregetan. Momen totalitas gerhana matahari itu singkat banget. Paling lama gelap totalnya itu cuma sekitar 6 menitan. Cepat banget dan langka banget buat bisa disaksiin langsung. Oke, kita udah paham dua-duanya secara terpisah. Sekarang yuk kita adu langsung, head to head, biar makin jelas bedanya di mana. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Gerhana bulan, formasi matahari, bumi, bulan. Kejadiannya pas bulan purnama di malam hari. Gerhana matahari, formasi matahari, bulan, bumi. Kejadiannya pas bulan baru di siang hari. Poin kuncinya cuma satu, siapa nutupin siapa.
Jadi, dari semua perbedaan tadi, ada satu kesamaan. Setiap gerhana itu istimewa. Yuk kita simpulkan kenapa fenomena ini tuh sebuah kebutuhan kosmik yang langka banget. Coba bayangin, dalam setahun, biasanya cuma ada sekitar 4-7 kali gerhana. Itu pun udah gabungan gerhana matahari sama bulan. Ini nunjukin betapa langkahnya barisan yang sempurna itu bisa terjadi. Dan kita balik lagi ke alasan utamanya. Semua ini bisa terjadi berkat orbit bulan yang agak miring itu. Coba kalau nggak miring, kita bakal bosen kali ya lihat gerhana tiap bulan. Justru kemiringan inilah yang bikin gerhana jadi peristiwa luar biasa, bukan rutinitas bulanan. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Bulan itu ukurannya 400 kali lebih kecil dari matahari. Tapi, jaraknya juga kebetulan 400 kali lebih dekat ke bumi. Kebetulan matematis yang luar biasa inilah yang bikin mereka kelihatan sama besar di langit kita dan memungkinkan terjadinya gerhana matahari total yang sempurna. Benar-benar sebuah keberuntungan kosmik yang luar biasa ya kan?